Oh iya dah. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Zainul? Alhamdulillah Pak, sehat. Tetap semangat Pak Zainul. Siap Pak, siap laksanakan. Pak Zainul, Mm-mm. kira-kira ada masalah apa gitu yang bisa kita bicarakan gitu? Iya Pak nih, kebetulan saya memang sedang membutuhkan seseorang untuk dijadikan rujukan oleh saya tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Begini Pak, jadi di sekolah saya itu pada saat saya mengajar, kebetulan saya mengajar PJOK di SDN Ancol 01, khususnya di kelas tinggi. Pada saat pembelajaran, ada beberapa kelas dan ada beberapa siswa di berbagai kelas juga, ya memang tidak banyak, tetapi ini dilakukan secara berulang-ulang. Mungkin kaitannya dengan kedisiplinan, Pak, yaitu si siswa tidak menggunakan seragam olahraga lengkap pada saat pembelajaran PJOK. Padahal di awal tahun ajaran baru, saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya, dan tidak hanya yang melanggar itu atau yang melanggar kedisiplinan itu semuanya sudah menyepakati untuk wajib menggunakan seragam olahraga pada saat pembelajaran PJOK. Mungkin itu Pak permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira yang diharapkan gitu ya Pak Zainul dari pertemuan kita hari ini seperti apa gambarannya gitu? Untuk Ya kedepannya. mudah-mudahan, iya siap Pak. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya dengan adanya pembicaraan di forum seperti ini, saya mengharapkan bahwasannya apa yang menjadi permasalahan saya bisa menemukan solusi Pak untuk kedepannya nanti saya supaya bisa meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran Pak. Baik. Kira-kira gambaran keberhasilannya seperti apa Pak Zainul ketika Iya, kita. gambaran keberhasilannya mungkin ketika saya mengajar seluruh siswa menggunakan seragam olahraga sesuai dengan kesepakatan. Kenapa? Karena di jam pembelajaran PJOK ada juga yang memang katakanlah sakit, yang memang benar-benar sakit. Saya tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan untuk mengikuti olahraga, tetapi duduk memperhatikan dan tetap saya absen gitu. Karena tingkat apa dari keberhasilan yang saya harapkan itu adalah ya seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran saya harus wajib menggunakan seragam olahraga dengan kecuali si siswa tersebut sakit atau memang kan ada murid baru. Mungkin kalau misalkan yang murid baru silahkan tidak apa-apa gitu. Karena memang kemarin ada beberapa murid yang baru juga, jadi saya tidak mewajibkan. Tetapi setelah itu saya langsung memberikan arahan untuk kedepannya selalu menggunakan seragam olahraga pada saat pembelajaran PJOK. Mungkin itu Pak. Itu kalau dalam tata tertib sekolah gitu ya, Pak Zainul, ada nggak itu tertera murid harus wajib berseragam seperti itu? Ada Pak, tetapi kan sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, apa ya, yang membuat saya tertantang itu bukan di aturan itu, karena di aturan sekolah itu banyak sekali siswa yang mungkin menganggap enteng karena mungkin kan dia taunya hanya oh itu aturan sekolah. Lah kadang-kadang dihukum, kadang-kadang enggak kan gitu. Tetapi saya berpikir dan merasa tertantang bahwasannya si anak tersebut ketika kita ikut sertakan dalam pembuatan kesepakatan kelas ini yang udah saya dapatkan ilmunya dan saya terapkan dan alhamdulillah itu hasilnya luar biasa Pak. Jadi ketika anak akan melakukan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan kita, anak-anak itu udah tahu, bahkan ada yang merasa lupa bahwasanya dia udah menyepakati kesepakatan kelasnya dengan saya dan juga teman-teman yang lainnya di kelas.
Dia langsung melakukan konsekuensinya, Pak. Misalkan ketika telat datang ke lapangan, konsekuensinya apa? Kita kesepakati bersama, lari 2 keliling, jogging. Ya boleh nggak apa-apa, sah-sah aja. Karena apa? Selain itu adalah konsekuensinya, di sisi lain juga bisa dijadikan untuk ya hitung-hitung pemanasan atau warming up gitu loh, Pak. Oke, Ya, ya. saya selalu jadiin antisipasi-antisipasi seperti itu, Pak. Oke. Oke, Pak Zainul, usaha yang luar biasa ya. Mungkin kalau standar yang lain udah nilainya udah tinggi. Tapi Pak Zainul kira-kira memposisikan nilainya berapa itu kalau kita rentangkan dari 10 usaha dari Pak Zainul yang sekarang ini? Nah, usaha yang sekarang mungkin baru 7 kayaknya, Pak. Karena saya lihat mungkin kalau misalkan dari kan ada 8 kelas ya, Pak. Saya mengajar di 8 kelas. Nah, di 8 kelas ini ada beberapa yang sudah saya apresiasi, Pak. Jadi ketika eh, ada 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, bahkan sampai sekarang, kadang saya suka mengapresiasi bahwasannya alhamdulillah kelas ini telah disiplin dalam berpakaian olahraga, misalkan ada dari pertemuan pertama sampai pertemuan berikutnya, satu kelas itu ada 3 sampai 4 kelas, Pak, yang selalu menggunakan seragam olahraga lengkap seluruhnya, seluruh siswanya. Jadi yang saya katakan tadi terkait kedisiplinan baju seragam olahraga ini, dia hanya di kelas 6C tadi dan juga 6A, ada yang beberapa. Jadi dari 8 kelas kan cuman hanya satu orang kayak gitu, Pak. Tapi menurut saya itu belum sukses gitu. Jadi saya pengennya sih dan punya harapan ke depannya nanti supaya siswa mempunyai kesadaran diri dan juga tanggung jawab akan apa yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap tanggung jawabnya di sekolah gitu loh, Pak. Baik, Pak Zainul, artinya secara kualitas mungkin udah maksimal gitu ya. Mungkin secara kuantitas saja ada Ya, 1, 2 yang memang betul, belum Pak. ini ya, yang diharapkan tentunya 100% gitu ya untuk kedisiplinan Betul, gitu Pak. ya Pak Zainul. Iya, Pak. Iya. Seperti itu. Dan kira-kira dari 7 ke 10 itu kan butuh sebuah kolaborasi, butuh perjuangan juga kan untuk menegakkan itu semua. Kira-kira Betul, Pak. ada usaha-usaha lain yang memang secara komitmen dilaksanakan oleh Pak Zainul itu seperti apa? Mungkin ada nggak? Pastinya ada, Pak. Selain juga merencanakan apa pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan yang berpihak pada murid, saya juga selalu mengkonsultasikan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin dengan kepala sekolah, yang kedua dengan wakasek kurikulum dan juga wakasek kesiswaan. Tentunya yang lebih penting lagi adalah dengan wali kelasnya. Kenapa dengan wali kelasnya? Karena wali kelasnya lebih lebih paham, lebih tahu betul keadaan siswanya itu di kelas seperti apa. Jadi saya sering mengkomunikasikan bahwasanya kenapa kok si A tidak pernah memakai baju olahraga? Kenapa kok si C selalu apa namanya berperilaku kurang baik atau negatif gitu? Jadi kadang saya suka mengkomunikasikan seperti itu dan apa namanya ini saya lakukan secara terus-menerus sebagai upaya untuk apa ya nantinya saya tidak hanya sendirian gitu, tapi ada andil kepala sekolah, intinya ada andil seluruh warga sekolah terhadap budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena dengan menciptakan budaya positif tidak bisa dilakukan oleh seorang guru hanya sendiri gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya kekurangan-kekurangan yang dialami oleh guru-guru di sekolah tersebut kita bisa berkolaborasi eh, dengan rekan sejawat ataupun warga sekolah yang lainnya. Itu sih, Ya, Pak. ya mudah-mudahan berhasil ya untuk mencapai nilai 100 tadi ya. Tapi
Amin, kayaknya Pak. perlu juga jangan lupakan orang yang ketiga gitu. Oh iya, siap Pak. Artinya Pasti saya. Heeh. orang tua gitu perlu juga dilibatkan Iya Pak. dalam kedisiplinan Iya. seperti itu. Dikolaborasikanlah mungkin dengan cara mengingatkan atau Mm-mm. yang lain gitu. Mungkin sekarang kan komunikasinya mudah lah melalui Ya, betul. WA dan lain-lain. Kira-kira komitmen apa agar kedisiplinan menerapkan baju ini yang akan dilaksanakan ke depan seperti itu, Pak Zainul? Iya. Saya juga tadi lupa ya Pak, apa tidak mengatakan kepada Bapak bahwasanya saya pun ada di WA grup Pak. Jadi Ya. ketika pembelajaran yang Bapak tanyakan, jangan lupakan orang ketiga. Saya selalu menyempatkan waktu sebelum pembelajaran ke WA grup kelas Pak masing-masing. Jadi saya masuk di dalam WA grup tersebut, saya menyampaikan bahwasanya besok olahraga materinya ini, tujuan pembelajarannya ini, nanti kalian tolong dipersiapkan dan jangan lupa selalu mengenakan pakaian seragam olahraga kalian. Nah, selalu saya sampaikan sih Pak, tadi memang saya tidak mengatakan itu, tapi sudah saya laksanakan. Baik. Jadi baiklah kita ikut senang juga kalau misalnya itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak menjadi disiplin gitu, dan Ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kita lihat hasilnya seperti apa, betul Pak, kita eh, betul. bisa refleksi lagi. Terima kasih Siap Pak. Pak Zainul Arifin Ya atas Pak. pertemuan kita. Ya, Assalamualaikum saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya juga terima kasih banyak kepada Pak Mutarom yang sudah berkenan untuk mendengar keluhan-keluhan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke. Sudah sekarang gantian saya ya Pak. Gimana? Sekarang gantian saya ya. Oke. Oke. Sudah siap Pak. Langsung Oke. aja kali ya Pak ya. Langsung Karena ya. ini udah 17 menit. Iya, nanti di angka Ya, 9 10 menit paling nanti kita oke, kali siap. 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Muhtarom? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Sekolah aman Pak? Oke, akhir-akhir ini saya melihat Pak Muhtarom ini sepertinya ada yang sedang dipikirkan nih Pak. Kira-kira apa itu Pak? Ini Pak, kemarin kita menjadi tim pengembang sekolah seperti itu kan. Fusi tim Mm-mm. pengembang sekolah diantaranya adalah merumuskan visi sekolah. Visi Ya, sekolah di SMP Negeri 270 itu adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan punya profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ya, kebetulan sekarang saya ditugasi gitu untuk menjadi panitia PTS seperti itu. ya, PTS setengah semester seperti itu. ya. Dan salah satu visi tadi itu adalah sekolah unggul. Sekolah unggul itu artinya indikatornya anak-anak mampu berpikir 4C seperti itu ya, 4C. Ya, Nah, betul. nah untuk mewujudkan itu kita inginkan itu ya semua guru itu dalam membuat soal itu ya, soalnya soal Betul, yang Pak. hot seperti itu, higher order Mm-mm. thinking gitu kan. Betul, Ya betul. minimal levelnya level menganalisa, mengevaluasi atau juga mengkreasi seperti itulah dari Mm-mm. C berapa? C4, C5 atau C6. Jangan dibawa Ya, ya ya minimal 50% lah dari soal itu betul. mengarah ke yang higher order thinking lah, yang 50% lagi ke, tapi kelihatannya dari teman-teman guru belum
ada kesamaan persepsi gitu, artinya kesamaan semangat gitu Hmm, untuk membuat soal betul. yang sifatnya hot seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti yang sedang dihadapi masalahnya itu adalah menjadi panitia tengah semester dan tentunya dalam pembuatan soal hot ya Pak ya. Iya. Iya, oke. Tapi sudah diinformasikan semua Kak. Maksudnya eh, Bapak sebagai panitia dan seluruh eh, rekan sejawat Bapak di sekolah pun sudah mengetahui kan bahwasanya mendapatkan mandat, mendapatkan tugas seperti itu. Kira-kira persiapannya seperti apa Pak? Ya, jadi dari wakil kurikulum sudah menginformasikan artinya untuk pembuatan soal hot, untuk pembahasan soal PTS tadi, ya Ya, sekian persen lah, 5% itu ada soal yang higher order thinking seperti itu. ya. Nah, seperti itu. Jadi Hmm. kenyataannya memang ya belum seperti itu. Hmm. Eh, iya. Memang memang susah ya Pak karena memang pada saat saya dulu dijadikan apa namanya dijadikan percontohan untuk guru olahraga ya Pak karena memang kan kita tahu guru olahraga saja dia eh, dominan ke praktek Pak. Tapi pada saat tahun 2020 kalau tidak salah saya itu ditugaskan ada perwakilan dari wilayah Hmm, ada wilayah di kecamatan saya itu ada dua orang, yaitu saya pribadi dan juga teman saya namanya Tri ya, Agus. Nah, di sana saya ditugaskan untuk bagaimana caranya supaya PJOK ini bisa membuat soal-soal yang hot, baik hot itu di ya. PTS Ya. atau Di PAT. Kalau bahasanya yang sekarang itu kan tes sumatif kalau nggak salah ya Pak ya. iya, Kalau di kurikulum asesmen, mereka itu tuh sumat asesmen tengah assessment semester. ya. Iya. Memang itu butuh butuh apa ya? Butuh kolaborasi yang kuat Pak kalau menurut saya. Dan tentunya ada kemauan dari seluruh guru PJOK. Kalau kayak saya kan seluruh guru Iya, PJOK-nya bagaimana caranya iya, supaya tercover semua, supaya dapat ilmunya semua. Dan alhamdulillah Pak, pada saat itu saya juga pernah setelah selesai pelatihan, baik itu dari kartu soal, terus apa eh, eh, kartu soal, terus dan yang lain sebagainya. Terus pada saat pembuatan tuh harus dari pace ke atas gitu kan, eh, apa dan yang lainnya juga. Setelah selesai semua, saya imbaskan langsung ke guru PJOK gitu. Nah mungkin Papa juga sama mungkin kali ya, sudah seperti kayak yang saya iya, katakan. iya, iya, betul seperti itu. Nah, Mungkin pengennya semua guru itu ya, bisa membuat soal hot gitu dalam dalam apa namanya dalam ATS, asesmen tengah semester ya, seperti itu. mm-mm, Keinginannya seperti itu. Artinya pertemuan mm-mm. kita itu bisa berhasil kalau memang ya hampir semua guru bikin soal hot seperti itu. Tapi kenyataannya belum. Ya, betul betul Pak. Ya, kalau boleh saya simpulkan sih terkait dengan permasalahan yang Bapak lakukan itu sudah bagus ya Pak. Maksudnya dalam artian berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, baik itu guru mapel ataupun guru yang lainnya juga berkolaborasi dalam artian semua guru harus bisa menerapkan pembuatan soal hot baik itu di PTS ataupun di PAT begitu ya Pak ya. Ya, Tapi kalau misalkan saya lihat dari permasalahan Bapak juga tadi sebetulnya bisa sih. Jadi mengadakan kolaborasi yang lebih intens lagi. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalkan sering bertemu, sering berbicara, sering berbagi, sering sharing, itu akan menimbulkan apa ya Pak? Ada rasa nyaman di situ sehingga
dalam mengerjakan sesuatu kita juga nyaman. Mungkin menurut pandangan saya seperti itu. Baik, terus terkait dengan permasalahan Bapak tadi tentang pembuatan soal, ya, eh, kira-kira hal mana yang Bapak prioritaskan untuk mengatasi masalah Bapak terlebih dahulu? Untuk Apakah dalam mengatasi ini, kan ada posisinya kan pastinya eh, di dalam tugas-tugas Bapak kan banyak tuh Pak. Jadi yang prioritas terlebih dahulu yang mana? ya baik. Untuk prioritas agar guru bisa membuat soal-soal hot, yang pertama ya harus ada sosialisasi gitu ya. Sosialisasi dan Betul. pemaksaan juga. Ya, tapi kalau Sama. itu bukan apa ya Pak, bahasa paksaan itu mungkin Apa ya? ini kebijakan. Tapi kalau menurut Ada saya itu bukan kebijakan. paksaan Pak. Nah, Ya, kebijakan yang memang harus diikuti karena kan sesuai dengan apa ya namanya kita ditugaskan sebagai seorang pendidikan itu kan harus memiliki integritas. Nah, itu Pak, iya. integritas itu luar biasa Bapak. Artinya ada Sosialisasi. kebijakan. Paksaan itu artinya kebijakan dari kepala sekolah atau mungkin wakil guru Ya, gitu yang ya. mengharuskan bahwa soal dibuat dalam kondisi yang hot. Dan saya kira prioritas utama kita harus setiap setiap guru kita harus membuat kisi-kisi. Tanpa Betul. membuat kisi-kisi ya soal itu tidak bisa terbentuk. Tidak kelihatan mana yang soal hot atau tidak hot seperti itu. Hotnya ya. Dan itu kayaknya pembuatan kisi-kisi itu menjadi suatu prioritas yang utama agar guru-guru membuat soal selanjutnya, yaitu pembuatan soal hot seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ya, Bapak akan melakukan sosialisasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang memang mewajibkan seorang guru itu bisa membuat kisi-kisi dan juga naskah soal setiap semesternya ya Pak ya. Itu luar biasa. Kira-kira Pak, kira-kira dari angka 1 sampai 10, Pak Muhtarok ini kira-kira berada di posisi nilai berapa? Nah, inilah yang masih jauh, masih di angka 3 seperti itu. Oh, masih di angka 3 ya Pak. Masih di angka 3 untuk mewujudkan keinginan agar guru itu harus membuat soal-soal yang hot gitu, karena perjuangannya yang pertama harus ada sebuah semangat yang sama, persepsi yang sama, paradigma yang sama, sehingga ya ada kolaborasi juga dari terutama ya guru-guru yang udah tua dengan guru-guru yang muda, karena Betul selama Pak, ini harus itu. kaitannya dengan apa namanya pembuatan soal sekarang itu kan rata-rata copy paste, copy paste, copy paste. Nah, seperti itu. Betul. Dan juga dengan adanya kecerdasan artificial intelligence, eh, siswa itu kalau soalnya bukan hot, kita membuatnya cukup lama, dijawab dengan sangat singkat gitu dan benar juga gitu, karena kan Ya, ketanggihan betul. alat-alat kecerdasan Eh, artifisial tadi dalam seperti itu. artian hotsnya itu kurang ya Pak ya. Iya, jadi kebiasaan untuk berpikir, menganalisa, mengevaluasi itu Mm-mm. harus kita tanamkan lah. Fokus pada murid, artinya Ya, kita ya berpihak pada ditanamkan. murid ya Pak. Ya. Terus tadi kan posisi 3 ya Pak ya. Kalau saya lihat 3. Nah, harapan Bapak nanti ke depannya mau ke angka berapa Pak? Ketika sudah Ya, minimal angka eh 6 atau 7, 7 lah seperti itu ya. angka 7 ya Pak ya. Kenapa nggak 8, 9, 10 Pak? Ya, ini kaitannya dengan pemahaman pembuatan soal hot itu memang Ya. nggak mudah gitu, artinya susah juga, dan juga Mm-mm. secara statistik juga harus ada
ada apa namanya, ada pengelolaannya gitu. Apakah soal ini baik apa tidak secara statistik kan bisa Nah, ya betul. diukur dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya tingkat kesulitan soalnya nih, Ya, betul. bagus apa enggak gitu kan. Heeh. Daya Cocok bedanya apa enggak? Kadang juga pilihan ada ganda yang gitu ya. nyambung, ada yang nggak nyambung ya, Pak ya? Iya, terus juga validitas, variabilitas, terus juga pengecohnya berfungsi enggak. Apabila pilihan ganda kalau pengecohnya enggak berfungsi kan dari 100 anak misalnya jawabnya A semua, soal itu enggak bagus. Iya, Atau juga siap. dari sekian anak yang jawab B semua atau juga enggak merata gitu loh. Itu ya enggak bagus juga. Iya, Ada pengukuran secara statistik seperti itu. iya. Oke, Pak. Berarti saya bisa simpulkan ya, Bapak harapannya mungkin dinilai 7 karena alasan SDM yang mungkin kaitannya dengan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan pembuatan soal ya, Pak ya, soal Oke hot ya. ya. Luar biasa. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak akan mengawali itu? Mengawali ini kita buat sebuah komitmen lah dari asesmen tengah semester kita informasikan soal yang hot 5. Nanti untuk akhir semester kita tambah lagi jadi 10 dan selanjutnya gitu bertambah gitu. Jadi terbiasa kita membuat soal itu berlevel hot seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bapak dengan apa yang kira-kiranya bisa menjadikan solusi terkait dengan pembicaraan kita kali ini, mudah-mudahan saya doakan Pak Mutarom ke depannya berserta dengan seluruh warga sekolahnya, terutama guru-gurunya bisa terrealisasi dalam hal pembuatan soal hot dan saya doakan tidak hanya 7 Pak, tapi bisa 8 atau bahkan 9. Sukses terus Pak Mutarom, semangat. Ya, semangat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun yang kurang berkenan untuk Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah, kita langsung ke itu Pak. Udah. Saya langsung keluar ya Pak. Langsung ke main room lagi. Oke, saya juga keluar. Oke, siap.